Snap. Bring your A game. Hi, I am Ilyas Jamil, Managing Director of IX Ventura Tech Sdn Bhd. I have been in the education and technology industry for more than 10 years. And for the past few years, I have been working with a few experts to develop an educational technology solution that will have a major impact to the society. Let me introduce you to Snap. Technological advancement create new educational needs. We need to be more progressive and be quick to adapt to technology. However, we understand that adapting to change is a stressful process, and our main concern is the mental well-being of the students as well as their teachers. We want to ensure that no one drops out of school and no one is left behind in education. In IXVT, we are committed to face the wind of change and contribute to the betterment of education. Snap is a game changer. We believe that learning should be fun and inclusive. From pen and paper to snap and submit. School tasks are now effortless with Snap. How easy is that? We can enhance digital literacy while combining the best of both online and offline schooling. We want to make sure that no one is marginalized. That's why we are here offering free subscriptions to our users. Snap is the first online learning platform that integrates mobile game with online learning. Imagine how exciting it is for the students to do homework and their marks can be used as points to play a simulation game called Game Ed. This game encourages collaboration and peer support. We are confident that our solution is socially impactful because of our awareness to educate the future and innovate for the children. Gamification in education is the way forward. Our education is our future. Bring your A game. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perlis ke arah rakyat bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Salam keluarga Malaysia, #Teguh Bersama dan salam #09Educators. Keinderakayangan membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program SCVAP 2022. Bagi memulia dan memberkati segala urusan, marilah sama-sama kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Nabil bin Kamal, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Arau Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, SCVIP 2022 Perlis kini memasuki hari kedua. Ucapan terima kasih kepada semua hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri ke program ini untuk menimba ilmu dan berkongsi pengalaman. Kata pujangga ada menyebut, belajarlah walaupun hal-hal yang kecil setiap hari dan lakukanlah peningkatan walaupun kecil setiap hari kerana hal tersebut akan sangat bererti pada masa akan datang. Semoga usaha kita hari ini akan membuahkan hasil untuk hari esok. Untuk itu, tirai pembentangan dibuka dengan menjemput jemputan utama Dr. Nanik Krishnawati Darmawan dari Ikatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah IBKS Indonesian School Counselling Association domisili Jakarta. Beliau akan membentangkan tajuk peranan penghormatan kaunseling terhadap peningkatan kompetensi guru kaunseling sekolah. Berikutnya, saya memperkenalkan pembentang-pembentang kita untuk hari kedua. Cikgu Lim Kim In dan Cikgu Goh Chia Yen dari STKC Kun Ai dengan tajuk Fun. Cikgu Muhammad Zaim bin Zainul dari SK Lubuk Sirih dengan judul Komando 09. Cikgu Nazariah binti Muhammad Khalid dari SK Oran dengan judul P1D10. Cikgu Zulhawira bin Khalid dari SMK Mata Air dengan tajuk Keberhasilan Murid Melalui Kurikulum. Cikgu Jafri bin Osman dari SK Putra dengan tajuk Outdoor Learning OL. Seterusnya, Cikgu Muhammad Syafiq bin Saiful Bahari dari SMK Agama Arau dengan tajuk Wow, The Wisdom of Ulul Albab's Warrior. Cikgu Abdul Karim bin Aziz dari SMK Datuk Syekh Ahmad dengan judul Az-Zikra. Cikgu Nur Azlina binti Mat Arif dari SMK Said Hassan dengan tajuk Investigating Form 6 Students English Vocabulary Learning Preferences, a Case Study. Cikgu Nurlida binti Muhammad Piso dari SMK Tuanku Lailatul Syahrik dengan tajuk Method Embas, Strategi Asas Core A, Mata Pelajaran Sejarah SPM. Dan Cikgu Yazli bin Yahaya dari SK Gua Jentik dengan tajuk Amalan Terbaik Kehadiran My Cik Oi. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya, Nani dari Indonesia. Untuk kawan-kawan semua yang ada di Perlis, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu. Dan demikian pula saya di Indonesia. Teman-teman sekalian, salam jumpa dan kali ini mohon maaf sekali saya tidak bisa hadir di persidangan kali ini. Tapi saya mengirimkan video ini agar supaya paling tidak teman kawan-kawan di sini bisa mendengar macam mana atau bagaimana sebuah majelis atau organisasi profesi guru konseling yang ada di yang kita geluti sekarang ini bisa maju pesat. Baiklah, izinkan saya share screen kawan-kawan ya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman. Baiklah, kalau kita bicara ya tentang organisasi guru konseling sekolah, gitu ya, kita di sini itu kebetulan saya 2 periode bahkan lebih ya itu sudah magang bagaimana teman-teman guru konseling yang ada di Indonesia dan bagaimana mengembangkannya dan bagaimana kami organisasi dari guru konseling sekolah ini bisa dipercaya oleh pemerintah dan bahkan menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk Indonesia. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya berbicara pakai bahasa Indonesia
tidak bahasa Inggris, but ya kalau memang nanti ada kita want to be discuss it, you can send the message or the questions to my email ya on behalf the committee ya. Okay. That's my CV. You just can read it. I'm just a little bit like this ya also. Okay, we started here part 1. In Indonesia we analyze, kita akan menganalisa dulu tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia ya. Kita lihat di sini. Guru konseling sekolah atau konselor sekolah yang ada di Indonesia atau guru BK, guru BK ya, guru BK itu guru bimbingan dan konseling as the education rule in Indonesia. Di sini banyak sekali problematika yang ada di sekolah. So why? Kenapa sangat diminati, sangat diperlukan sekali sosok keberadaan guru konseling yang ada di sekolah ya, because karena ada banyaknya problematika, baik itu problematika tentang belajar, baik problematika itu antar hubungan manusia, student dengan guru maupun guru dengan guru ataupun antara guru dengan parents atau orang tua. Nah, inilah yang selalu dibutuhkan yang disebut dengan guru konseling di sekolah. Adanya problem siswa, kemudian baik itu problem belajar ya atau problem dengan guru dari subjek-subjek pelajaran yang student dapat di sekolah. Karena problematika ini, makanya di Indonesia peraturan atau rule yang ada di Indonesia, khususnya di dalam Kementerian Pendidikan, itu diperlukan sekali sosok yang disebut dengan konselor sekolah atau guru konseling sekolah. Ya. Kalau kita analisa lagi, kenapa saat ini perlu sekali kita meng-create, menaikkan gitu ya kompetensi atau quality atau kualitas dari para guru konseling sekolah ini, dan itu setiap tahun di Kementerian Pendidikan Indonesia itu selalu mengadakan training atau charging kepada seluruh guru, tidak hanya guru konseling tetapi juga guru mata subjek-subjek yang lain. Antara lain sudah mulai terlihat ya untuk menaikkan, to increase ya the skills dan keterampilan. Banyak sekali guru konseling sekolah karena berbeda keterampilannya di dalam menangani problematik siswa gitu ya di sekolah. Kenapa? Kita tahu di Indonesia itu sangat beragam daerah. Kita punya 34 provinsi ya. Kita punya 34 provinsi dan 34 bahkan more than 34 culture each provinsi. Setiap provinsi memiliki kultur berbeda-beda. Karena satu provinsi itu terdiri dari bermacam-macam kultur, subculture ya, subkultur. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, untuk menyatukan satu pandangan pemerintah atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memahamkan kepada teman-teman saya guru konseling itu tak mudah. Oleh karena itu, pemerintah butuh sekali keberadaan sebuah majelis konseling atau organisasi dari guru konseling sekolah tersebut. Because it's weakness, no lack of skills ya, kemudian also lack of knowledge, di sini pengetahuan yang tak sama. Sebagian memang mereka berasal dari degree of counseling atau degree of psychologist, but juga banyak sekali yang tidak berasal dari
lulusan bahkan diplom pun tidak ya, tapi dia menangani sebagai konseling. Kita tahu bahwa guru konseling itu diadakan dan diperlukan pada sekolah rendah sampai sekolah tinggi gitu ya, seperti itu. Yang ketiga itu adanya kurang adanya pelatihan yang merata gitu ya. Begitu dianalisa kenapa tidak sama gitu ya, kualitas atau skill keterampilan seluruh yang disebut dengan guru konseling yang ada di sekolah. Ternyata pelatihan yang diberikan oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan itu tidak sampai merata seluruh. For example, contoh, di Indonesia itu memiliki guru konseling sekolah dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi almost 6,000 ya, almost 6.000 konselor sekolah. Tapi setiap tahun itu mungkin cuman hanya berapa ratus saja yang bisa dipanggil atau diberi train pelatihan-pelatihan ke pusat atau ke Jakarta. Nah, diharapkan teman-teman melalui majelis konseling atau organisasi guru atau konselor sekolah ini memberikan TOT ya, trainer for trainers itu. Jadi yang sudah pernah di-trainable, kemudian dia memberikan sebuah training di kumpulan kecil di daerahnya. Nah, itu diharapkan pemerintah yang seperti itu. Karena pelatihan yang tidak sama itu porsinya belum menyeluruh kepada guru konseling sehingga skill atau knowledge-nya tidak sama. Dengan kata lain akan berbeda kompetensi di dalam cara kerja atau mengimplementasikan pelayanan konseling kepada student atau kepada siswa di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah lack of information. Kalau misalkan ada informasi-informasi baru dari kantor pusat kementerian, itu tidak langsung sampai kepada daerah-daerah gitu ya. Mungkin yang bisa tahu hanya daerah-daerah tertentu. Kalau kantor kementerian berada di Jakarta, mungkin daerah-daerah provinsi, lebih provinsi ya, provinsi besar. Tapi untuk sampai kepada daerah bagian dari provinsi kan ada small area also ya, like kalau di Indonesia dikatakan itu wilayah gitu ya, atau wilayah ya, atau kabupaten, nah seperti itu. Jadi part of provinsi, bagian dari provinsi disebut kabupaten kalau di Indonesia. Nah itu juga ada kepala pendidikannya. Nah itu kadang-kadang dari provinsi itu tak sampai kena, sehingga informasi yang baru dari pusat suka berjalannya lambat ya, sehingga teman-teman saya di wilayah daerah itu lambat menerima inovasi-inovasi yang baru, bahkan implementasi untuk penajaman atau peningkatan daripada skill tersebut. Kemudian apalagi coba kita lihat kepada sekolah ya. Pertama, data sekolah itu tidak sampai, kadang-kadang pemerintah itu tak tahu banyak gitu, meskipun sudah digital database gitu ya, tetapi ya human also ya, human error also, karena ini skill for human ya, jadi untuk orangnya, manusianya, tenaganya, kadang-kadang dia tidak membuat terbaru di wilayah-wilayah tersebut, sehingga data yang masuk kepada pemerintah itu ke kementerian itu tidak yang terbaru gitu ya. Jadi ini yang membuat pemerintah juga kesulitan untuk sebenarnya berapa sebetulnya budgeting atau
guru yang harus kita train ya, atau sisa guru yang belum trainable kan. Ini juga membuat sebuah pemerintah yang cukup riskan untuk membuat sebuah real program untuk how to increase the competency of the school counselor ya. Kemudian apalagi, nah oleh karena itu pemerintah selalu menggandeng sebuah organization teachers maybe bisa saja di subjek math gitu ya, organization math teacher siswa ada, atau sekarang counseling sekolah teacher, di sini guru counseling, makanya kayak di Indonesia kita sebut dengan IBKS bahasa Indonesianya, no IBKS. IBKS atau IBKS itu adalah ikatan, B-nya bimbingan, K-nya konseling, S-nya sekolah. Jadi kumpulan guru-guru konseling sekolah di Indonesia disebut IBKS, gitu ya. Dan itu sudah dipercayai oleh pemerintah dan kita sudah diterima sebagai mitra dari pemerintah ya. Nah, organisasi kita ini, guru konseling ini juga menjadi narahubung, bisa menjadi the bridge ya, jembatan gitu ya, nah, antara yang ada di lapangan, apakah itu permasalahan, apakah itu permasalahan, baik itu permasalahan murid atau siswa maupun permasalahan guru atau need daripada guru untuk dia bisa meningkatkan skillnya, itu semuanya melalui organisasi ini, sehingga organisasi ini yang akan menyampaikan kepada pihak kementerian, lalu kementerian mendapatkan the newest data atau data yang terbaru dari organisasi tersebut, gitu ya. Kemudian kita lihat juga penjabaran peraturan yang terkait dengan konseling. Jika di Indonesia contoh saja, itu peraturan sekali ada perubahan di dalam masalah guru atau pendidikan, pasti ada perubahan kurikulum maupun yang lain-lain gitu ya. Itu terkait juga dengan guru konseling, karena konseling sekolah, konselor sekolah itu kalau di Indonesia masuk di dalam ranah pendidikan. So, kalau ada pergantian peraturan di dalam kementerian, pasti sedikit banyak ada ada revise maybe, atau ada sesuatu yang baru yang ada tambahan dalam subbab di dalam peraturan pemerintah tersebut gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa tidak menyeluruh. Jadi pelatihan atau training yang dilakukan oleh pemerintah kepada guru konseling yang ada di Indonesia di sekolah sampai di daerah itu tidak merata, sehingga ini dia karena apa? Lack of data ya, lack of the newest data. Jadi pemerintah juga perlu sekali data terbaru. Jadi kalau dikirim ke provinsi melalui organisasi tersebut, yang dikirim harusnya bukan orang yang pernah dikirim, sehingga itu bisa banyak, atau setiap cabang atau branch of the organization gitu ya, cabang dari majelis yang ada di daerah-daerah itu melakukan TOT ya, TOT itu yang diharapkan sebenarnya. Ini ya, membantu kemudian pemerintah untuk mensukseskan pendidikan. Jadi kalau ini berjalan serentak dan sama menjadi satu goal gitu ya, dalam majelis atau dalam organisasi, insya Allah itu bisa sangat
mulus jalannya untuk bersama-sama membantu pemerintah to support about the goal of the education governor bersama. Sekalian, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf tidak bisa berdiskusi, tetapi teman-teman bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan by writing, by WA, by email. So I'm be glad to discussing with you ya. Thank you so much dan salam dari Indonesia, dari teman-teman saya semua di Indonesia. Kapan-kapan kita bisa jumpa lagi dan menyediakan kegiatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali.